teman-teman. Ya, terima kasih Adit. Bagaimana ceritanya Adit? Pengaturannya gimana? Oke, aturan mainnya kalau bisa ya, ini usulan dari saya ya, biar lebih enak kita diskusi, biar ada kemudahan dari nanti jika kemudian butuh referensi ya, artinya butuh share screen. Saya berharap ya kalau bisa itu kita rubah diskusi kita itu tidak usah kita memakai timer ya, artinya kita diskusi ini lebih dewasa aja ya, artinya tidak perlu kita gontok-gontokan, tidak perlu saling besar-besar suara ya. Ya jadi misalkan ketika Mbak Uti lagi ngomong ya udah kita dengar gitu kan. Nah nanti kalau Mbak Uti sudah selesai udah bilang ya udah selesai. Nggak bisa begitu Adit, itu pengalaman itu cuma enak di lip sync ya. Cuma teori, tetapi prakteknya tuh sulit ya. Gini aja Bu Uti, tetap dikasih kita timing. TikTokan aja. Itu 3 menit dari sini. aja Bu Uti. Dari sini kelihatan kok itu kan. Itu kan live 15, saya berhenti di 18. Itu kan ada tulisan live. Ya, itu. gini aja Bu Uti, kalau gunakan 3 menit kurang puas rasanya Bu Uti. Mendingan TikTokan aja, Bu Uti ngomonglah sepuas-puasnya. Selama jadi begini Mbak Uti, jadi begini. Saya moderator dulu. Jadi begini. Ya coba kita bangun, ya coba kita coba Mbak Uti, kalaupun misalkan nanti kita gagal ya dengan dengan tidak memakai timer, kita coba usaha berdiskusi dengan saling menghormati satu sama lain ya. Artinya nanti ketika lawan diskusi lagi bicara kita diam, giliran selesai ya nanti ya tinggal di counter gitu loh. Saya rasa orang juga ngomong pada capeknya kok ya, seperti itu. Kita usahakan itu sampai di situ Mbak Uti ya. Nggak ada. Jika kemudian nanti Adit, sebentar dulu sabar. Adit, nggak bisa apalagi kalau udah tegang, nggak bisa Adit. Saya minta lebih baik ada timer, biar adil, biar jelas, biar enak, biar bisa diatur. Baik. Bisa berdisiplin. Baik, jadi begini. 3 menit. Ya oke, kita usahakan ya. Tidak pakai timer dulu. Jadi nanti jika kemudian sebentar dulu, sabar dulu, dengar dulu. Nanti jika memang sudah nggak bisa kondusif, baru kita pakai timer gitu. Itu maksud saya. Artinya kita coba dulu. Masing-masing kita kalau ngomong perasaannya sebentar, padahal kita udah ngomong udah lama, orang lain bilang lama. Oh gitu. Itu perasaan kita tuh sebentar kalau kita ngomong, padahal itu waktunya sama. Gitu. Oke, udah biasa gitu. Soalnya saya nggak bakalan itu berjalan. Udah berdasarkan pengalaman. Oke, sebentar dulu ya. Kalau gitu saya setting timernya dulu ya, bentar ya. Oke, kita turuti. Uti mati menong. Iya, Bu Uti takutan banget sih pakai TikTok. Males, saya dibilang suara saya kayak knalpot bajai. Nanti saya kalau saya ngomong, saya berusaha, itu saya dibilang saya nyerocos, ya nggak kasih lawan bicara. Lalu apalagi saya mendominasi, katanya gitu, mendominasi ngomong, padahal otaknya pas-pasan, katanya gitu, modal di suara doang, gitu, orang-orang ributnya bilang begitu. Jadi supaya saya dibilang nggak nyerocos, nggak itu, namanya juga orang berdebat ya. Kalau kita diam ya nggak jadi gitu loh, jalan. Jadi semua Pak Hiro, kalau namanya berdebat, kalau kita diam, ya itu artinya kita menyetujui perkataan dari orang itu. Dan yang didengar itu orang yang ngomong itu gitu ya, makanya lebih baik kita kasih waktu ya. Masalahnya kalau saya ngomong gitu, saya menyanggah dibilangnya nyerocos gitu, dibilangnya nggak ada ilmu aja, asal mau menang debat, menang teriaknya doang, kata si Adit ya kan, kata yang lain enggak gitu. Iya ya, macam knalpot bocor lah. Ngomong-ngomong ini mau 2 menit atau 3 menit ini? 3 menit dulu Bang Adit. Ya. 3 menit ya, jadi teratur ya. Jadi saya nggak nyerocos, saya nggak nyabot ya. Ingat ya, kalau disabot kasih tambahin waktu untuk lawan 2 menit ya. Ayo, berani nggak? Ya, oke. Jadi saya 2 menit. Begini. Kalau dipotong, nanti misalkan Mbak Uti lagi ngomong gitu kan, tiba-tiba dipotong oleh Bang Tiger. Nanti waktu Mbak Uti kita ulang mulai 0 lagi, itu perjanjiannya. Biar lebih mempesona. Ya. Kalau dipotong kita ulangi dari 0 waktunya. Ya. Siap ya? Itu aturan mainnya. Oke, baik. Ini siapa yang memulai ini? Mbak Uti selaku juara bertahan atau Bang Hiro Tiger nih selaku penantang ini? Gimana ini? Siapa yang mulai duluan ini?
Boti dulu yang kita lebih tuakan dulu Boti. Ya. Kenal pot baje bunyi dulu. Oke, silakan Boti. Jangan gitu dong. Saya bukan kelambot baja. Ya ilah Allah, la ilah Allah. Jangan begitu. Ya, Katanya Mbak Yuni kenal pot bocor kemarin. ya orang-orang kan hinaan orang-orang itu saya terima dengan lapang dada. Iya deh, saya knalpot bocor, nggak apa-apa. Ya, jadi selamat siang ya teman-teman. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Hari ini kita mau membicarakan, mau menunjukkan, mau memaparkan kepada teman-teman siapa sih Allah yang kasih. Karena Allah yang benar itu adalah Allah yang kasih ya. Karena apa? Karena itulah esensi dari Tuhan sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang kasih. Jadi ketika ada ajaran yang tidak mengamalkan kasih, ada ajaran yang bertentangan dengan hukum hati nurani yang menegakkan kasih ya, kasih sebagai human ya, humanity ya, kemanusiaan itu bukanlah berasal daripada Tuhan. Hari ini saya akan membuktikan bahwa memang betul ajaran kekristenan itu berasal daripada Allah yang benar, karena Allah yang benar itu mengajarkan kasih. Dan hanya di dalam kekristenanlah dikatakan kasihilah musuhmu. Ini bukan perkara gampang ketika ada perintah menyatakan kasihilah musuhmu. Karena apa? Karena itu harus melawan egonya, harus melawan kodrati manusia, dan itu melawan semua kesombongan ya. Karena ketika kita dikatakan kasihilah musuhmu, sebagai manusia yang tidak kenal Tuhan, kalau orang itu bersalah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Markus 12 ayat 30 kalau nggak salah. Oke. Nah, pada hari ini saya akan mempersilahkan Pak Hero Tiger karena dia menantang saya, ngajakin saya debat gitu ya. Saya pengen tahu sih siapa sih Pak Hero Tiger ini gitu. Apakah dia betul-betul mengamalkan kasih, ataukah dia betul-betul mengerti Qurannya sendiri ya. Silakan Pak. Waktu saya 3 menit ya Pak itu ya. Ya udah mau ya. Oke. Silakan dulu. Iya. Silakan Pak Khairul. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Uti dan saudara lain di Repchat ya. Nah, baik. Kita membicarakan yaitu tema yaitu agama mana yang menerapkan ajaran kasih. Ya, sesuai di Al-Qur'an ya. Di surah Al-Mumtana ayat ke-8 ya, Allah tidak melarang berbuat adil kepada mereka ya selagi mereka tidak memerangi kamu. Ya, di dalam kita selalu membaca, umat Islam itu selalu membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama pengasih dan maha pengasih dan maha penyayang. Inilah esensi Allah itu sebenarnya maha pengasih ya, seluruh makhluknya, seluruh umat manusia. Jadi ya Allah itu begitu mencintai umat manusia sehingga banyak aturan-aturan dalam kehidupan di dunia ini. Ya, aturan-aturan seperti ya menjauhi segala larangannya, mengikuti semua perintahnya. Ya. Baik. Saya akan mau mengambil sebuah hadis ya yang membuktikan Allah itu maha lembut. Ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 624 dan Muslim nomor 2165. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap yang keras. Dan juga akan memberikan apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Ya, jadi Allah itu maha lembut Bu Uti. Jadi Allah itu tidak kejam ya, sesuai framing saudara-saudara kita Kristenan. Nah, jadi di dalam Bible mereka ya itu tidak ada sifat ketuhanan di dalam kitab mereka. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Makanya kita setiap membaca Al-Qur'an ya, kita selalu menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan di Bible mereka tidak ada. Nah, jadi itu aja prolog dari saya. Silakan Bu Uti Watimena. Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa Allah maha kasih, maha lembut, maha penyayang, saya mau tanya Pak, di mana letak kemaha penyayangannya ketika Bapak sendiri selamat itu oleh usaha Bapak sendiri ya.
di mana letak Maha Penyayangnya ketika ada pernyataan kafirlah orang yang telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ya, dan sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Itu di dalam Al-Maidah 73 ya, di mana letak ke Maha Penyayangnya ketika dia mendiskreditkan satu kaum, bahkan dia mengatakan bahwa makhluk seburuk-buruknya ya, makhluk yang paling buruk di mata Allah adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak beriman gitu. Nah, ini dari sini saja kita melihat bahwa ada pendiskreditan dan Allah itu bukan untuk semua kaum gitu kan. Karena apa? Karena bagi kami Tuhan itu adalah untuk semua kaum. Matahari diberikan untuk yang orang baik, untuk orang jahat. Ya, lalu dikatakan bahwa Tuhan kami itu dia Allah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Bahkan orang-orang yang hilang itulah yang dikasihinya, dan kepada mereka itulah Tuhan kami itu datang untuk mereka gitu, bukan untuk mendiskreditkan. Bahkan dikatakan bahwa Allah menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan gitu. Dari mana Anda mengatakan ada kekasihan, ada nuansa kasih di dalam ketika dia mengatakan bahwa makhluk yang seburuk-buruknya adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka tidak beriman gitu loh Pak. Silakan jawab dulu, nanti Bapak boleh bertanya sama saya. Ya, di dalam saya bacakan ayatnya supaya enggak ini ya. Anfal 8 ayat 55. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Ya, lalu Allah mengancam ya. Di dalam At-Taubah 68, Allah dia katakan ya, Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Ya, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah tidak sanggup untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang gitu loh Pak? Ya, seperti orang marah-marah, kalau menurut saya marah-marah dan nggak sanggup membawa mereka untuk kembali kepadanya gitu loh Pak. Ya, silakan. Silakan dijawab dulu Pak. Baik. Ya, oke, baik. Masalah yang paling ini ya, yang paling fenomenal yaitu tentang kata kafir. Ya, sebenarnya kata kafir itu adalah kata yang paling lembut. Ya, apa itu kafir? Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Ya, orang yang menutup diri. Jadi kafir itu, dengan kata kafir itu ialah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan. Kalau Bu Uti dan kawan-kawan saudara Kristen tidak mau dikatain kafir, ya udah mendingan masuk Islam saja. Apa susahnya? Ya, sedangkan kalian mengatain kami adalah domba-domba tersesat. Kami tidak protes. Ya, masalah hukuman. Ya, hukuman bagi orang kafir dan orang munafik. Orang yang menyekutukan Allah, ya tepatnya di neraka jahanam. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen? Ya, kami sebagai umat Islam ya, gimana pandangan kami sebagai umat Islam tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Maka di dalam ajaran kalian kami dihukum juga dong di neraka. Jadi orang yang tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan, nah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka disebut kafir kan? Dan tempat kafirnya itu adalah kekal di neraka. Ya, kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Jadi saya mau bertanya kepada Bu Uti. Ya, Bu Uti. Sesuai pertanyaan yang sama, ya. Gimana ya Yesus ya? Apa hukuman bagi orang yang tidak mempercaya Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat? Apa hukumannya? Nah, itu aja pertanyaan saya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak ya. Hukuman bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ya dan menerima darah tebusannya itu, mereka akan binasa Pak ya. Tetapi ya untuk itulah. Bentar ya, Bu Uti. Ya. Waktunya jalannya saya Bu Uti. Oh iya, dimatiin dulu. Dimatiin dulu itu Adit. Aditnya tidur. Adit. Udah jalan waktu Ibu tuh, udah jalan. Jalan ya. Waktunya. Itu jalan itu ya. Ya, jadi saya akan jawab itu nanti Pak ya. Saya akan bacakan ya di dalam Imamat 19. Saya akan jawab itu ya. Imamat 19 saya akan buka ya di situ ayat 18. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, ayat 13 dulu ya.
Ya, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya, ya kan? Janganlah kau kutuki orang tuli, ya kan? Jangan merampas, ingat ya, jangan merampas, jangan mengutuki. Ya, jangan kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan 2 jenis ternak dan janganlah taburi ladangnya 2 jenis benih dan janganlah pakai pakaian dibuat ya itu ya. Ya, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yaitu seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus, dan juga ini udah ya, jangan enggak ini ya. Jadi pertanyaan saya, ya Pak ya, pertanyaan saya akan jawab pertanyaan Bapak. Apakah Muhammad memenuhi perintah Tuhan ini ya? Ya, dikatakan begini ya, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya, ya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tapi engkau harus takut akan Allahmu, gitu kan. Lalu dikatakan, kok lari lagi sih. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil tidak sewajarnya. Janganlah pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Ya, lalu janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, ya. Janganlah engkau menuntut balas, ya, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Nah, apakah semuanya ini sudah dipenuhi oleh Nabi Muhammad, gitu loh Pak, ya? Nah, pertanyaan Bapak, apa hukuman dari orang Kristen ketika mereka tidak menerima Yesus? Ya, mereka akan mati binasa. Tetapi masalahnya, oh ya, silakan. Pertanyaan saya dijawab Pak ya. Jangan merampas, apa ya. Apakah Nabi Muhammad tidak merampas? Tadi, oh, dia makan dari harta jarahan loh Pak, ya kan? Ya, janganlah. Okay, iya, dia makan dari harta jarahan loh, hari perang makanannya. Janganlah kau merampas, ya. Lalu janganlah kau kutuki. Nah, dia mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan, ya itu kan mengutuki ya. Janganlah engkau berbuat curang dalam peladiran. Ya, ini saya nggak tahu ya, tapi janganlah engkau pergi menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang paling gitu kan, itu fitnah. Mana ada orang kafir, orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, itu kan fitnah, ya kan? Ya, oke. Ya, baiklah. Saya mau menjawab pertanyaan Bu Uti ya. Masalah tentang rampasan, tentang mengutuki orang dan yang lain-lain. Ya, sebenarnya kata kafir itu bukan kata mengutuk, Bu Uti. Sudah saya katakan lagi, kafir itu bukanlah kata yang keras, bukanlah kata yang kasar, tapi melainkan kata yang lembut sekali. Yaitu apa kata kafir itu? Orang yang menutup diri. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, yaitu cover buku. Cover itu penutup buku. Jadi makanya kafir itu adalah orang yang menutup. Apa yang dia tutupi? Tidak beriman kepada Allah, ya. Ya, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Ya, Bu Uti tidak mengakui itu. Ya. Nah, masalah Rasulullah SAW mengutuk orang buta, orang tuli, mana dalilnya, Bu? Ya, kalau kita baca di hadis riwayat Muslim 2344, ya, Rasulullah SAW bersabda, pelindungan kaum muslimin terhadap orang kafir adalah sama walaupun jaminan itu diberikan oleh kaum muslimin yang paling rendah. Ya, kita disuruh memberikan perlindungan kepada Bu Uti, ya, orang-orang kafir yang baik. Kita berikan perlindungan, tidak ada yang mengutuk. Ya, itu selaras di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 25. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, begitu juga di surah Al-Kafirun.
Nah, jadi Ibu Uti ini ya, pelajarilah Islam itu secara keseluruhan. Ya, pelajari Islam, pelajari Al-Quran secara keseluruhan, baca asbabun nuzulnya, tafsirnya, begitu juga di hadis. Lihat dulu penjelasan hadisnya. Jadi seperti itu Bu Uti. Nah, jadi itu aja barangkali Bu Uti. Silakan. Ya, jadi Bapak menyuruh saya untuk baca keseluruhan. Nah ini Pak, keseluruhan saya mengatakan ya, keseluruhan yang saya baca adalah seperti ini. Ya, At-Taubah 73, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir. Bapak mengatakan orang-orang kafir itu hanyalah orang yang menutup diri. Tetapi dikatakan orang kafir di sini harus, dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keras. Bagaimana kalau hanya menutup diri, Nabi harus bersikap keras terhadap mereka. Ya, lalu Allah sendiri mengatakan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, itu kan ya, kata saya bilang ini mah fitnah, mana ada orang Yahudi neraka jahanam gitu kan? Enggak gitu kan? Sudah melanggar imamat 18 tadi ya, jangan memfitnah, jangan itu ya tadi ya. Ya, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam. Itulah tempat mereka kembali seburuk-buruknya. Pertanyaan saya, di mana Pak esensi kasihnya di seperti ini gitu loh. Nah, kalau saya mau katakan di tempat kami, bahkan Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Untuk itulah dia datang gitu loh Pak. Ya, jadi beda ya, jadi beda. Yang menekankan kasih atau yang menunjukkan kasih itu justru Yesus. Karena apa? Dia telah mati di kayu salib itu karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi jelas ya, yang mengamalkan kasih itu adalah Yesus, adalah agama kami ya. Sedangkan Bapak harus mempertahankan, harus menunjukkan bahwa Bapak mengamalkan kasih dengan memberitahukan saya. Al-Taubah 73, Nabi sendiri dikatakan berjihad melawan orang-orang kafir. Dan Nabi sendiri mengatakan sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Ya, orang kafir kata Bapak hanyalah sekedar tidak beriman, tetapi ini dikatakan ya kontradiksi ya. Bapak menyuruh saya membaca, ya ini kontradiksi ya. Dikatakan bahwa orang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang kafir. Ya, lalu dikatakan Allah mengancam orang-orang yang kata Bapak cuma tidak beriman. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam gitu ya. Ini jadi Bapak itu ya, Bapak Bapak sendiri yang nggak baca ya, tidak membaca kitab Bapak sendiri ya. Saya sudah baca itu Pak, Bapak nggak tahu ya. Silakan. Ya, oke, baik. Ibu Uti membawa surah At-Taubah ya. Oke, baik. Bentar ya. Bisa diminta di apa Bang Adi? Saya diberhentikan dulu bentar. Saya mau cari surah ini At-Taubah dulu. Nah, silakan Bang Adit, dilanjutkan waktunya. Bang Adit. Ya, oke, baik. Ya. Makanya kalau Bu Bentar, ya. Uti, belum ya? Ya lanjut saya cari. Ya lanjut sambil ngomong. At-Taubah surat berapa tadi? Ya, At-Taubah 9 ayat 128 Bang Adit. Nah, oke, Bu Uti. Kalau Ibu Uti mempelajari Al-Quran ya secara keseluruhan, jalan waktu saya Bang Adit ya. Oke, baik. Ya jalan. Kalau mempelajari ya, Ibu harus paham dulu asbabun nuzulnya, tafsirnya, dan yang lain-lain. Surat At-Taubah itu Bu Uti ya, itu ayat-ayat tentang peperangan Bu Uti. Ya, ayat peperangan. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW itu dan pasukannya itu diperangi Bu Uti. Makanya turunlah surah At-Taubah ini sebagai panduan kita melawan orang-orang kafir yang pada masa itu umat Islam diperangi oleh orang kafir. Nah, kita Bu Uti ya, kita diperangi hanya dua saja kemungkinan. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Masa kita perang kita diam aja? Pakai ajaran kasih. Ya, kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada orang Belanda masuk ke sini, ke Indonesia, apakah Bu Uti diam aja? Oh, ini harta saya, nah, bunuhlah saya, ini tanah saya, rumah saya. Itu namanya kegoblokannya luar biasa Bu Uti kalau kita tidak melawan. Ya.
Masa kita diperangi, kita diam baik? Jadi begitu Bu Uti, memahami ayat Al-Quran seperti itu. Kalau Bu Uti kan kasihlah musuhmu. Jadi musuh itu nggak perlu dilawan. Oh, nanti kalau ada perampok, kita kasihkan aja uangnya sama mereka. Kan nggak logis seperti itu, Bu Uti. Ya, silakan Bu Uti. Ya, terima kasih. Bapak mengatakan ya semua muslim akan mengaku bahwa perintah ini adalah perintah dalam konteks perang gitu loh Pak ya. Semua mengaku seperti itu. Tetapi yang saya mau bilang, Nabi mana, siapa yang memerangi Muhammad gitu. Pertanyaan saya, siapa yang memerangi Muhammad ketika ini semua berawal ketika Muhammad menyerukan bahwa mereka harus menerima Muhammad sebagai Rasul dan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ya kalau mereka nggak mau menerima itu, ya kan, kalau mereka nggak mau menerima itu, ya mereka harus bayar jizyah, mereka harus diperangi. Itu masalahnya Pak, bukan mereka duluan yang diperangi, bukan Muhammad duluan yang diperangi. Ini semua berawal dari ketika Muhammad menyerukan menerima Allah sebagai Tuhan dan Muhammad adalah Rasulnya. Di dalam At-Taubah 29 jelas banget, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mana ayatnya mengatakan perangilah orang-orang yang memerangi kamu? Enggak, ini bicara tentang keagamaan, ini bicara tentang siar agama ya Pak. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Ini kan bicara tentang orang yang tidak beragama, yang kafir, yang kata Bapak yang tidak menyembah Allah gitu kan. Ya itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Nah itu jelas ya, langsung telek ke dada orang. Ya ini bukan bicara tentang perang kalau saya bilang Pak. Ya saya dalam bahasa Indonesia aja saya bisa baca. Ya itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka dan ayat ini ada Pak sampai sekarang. Sebagai tanda ayat ini masih berlaku kan Pak. Yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Nah itu kan suruh bayar pajak. Sedang mereka dalam keadaan tunduk gitu loh Pak. Ya jadi Bapak salah ketika Bapak, bukan salah lah ya. Terserah Bapak mau bilang apa, tetapi saya mau kasih fakta nih ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa itu diperangi, tetapi masalahnya kalau saya lihat bukan peperangan ya Pak ya. Semua peperangan Islam itu ya, semua adalah karena Nabi Muhammad mendeklarasikan bahwa Allah adalah Tuhan, gitu kan. Lalu gitu kan Muhammad adalah Rasulnya. Barang siapa yang menentang, Nah, kalau orang yang menentang jangan dibilang dia memerangi dong Pak, ya bukan, orang menentang bukan memerangi ya, tetapi itu dia yang tidak mengaku Allah nih ya. Saya akan baca nih ya di perang Uhud, ya di perang Uhud, nih perang melawan suku Quraisy Yahudi. Nah itu kan, ya perang ini yang lebih ini aja singkat aja nih, yang paling ini nih, ya perang Madinah didirikan oleh pengungsi Yahudi dari Syria dan banyak diantaranya masih tinggal di kota ini. Mula-mula Muhammad mencoba memenangkan mereka dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru untuk ajaran Abraham, tetapi mereka menolak mengakui dia sebagai seorang nabi. Muhammad pada saat itu merasa diri sudah cukup kuat untuk menggunakan kekerasan. Anggota dari salah satu suku Yahudi itu ialah Pandai Emas dan tinggal di sebuah perbentengan di luar kota. Ya, jadi habis. Ya kalau soal baca enggak dong. Habis. Bisa seperti habis. Ya, oke, baik Bu Uti. Ya. Pertama apa tadi ya? Saya lupa pula. Iya, ya, Bapak mengatakan bayar jizyah. Bayar jizyah. Oke, bayar jizyah. Itu bayar jizyah itu adalah, bentar dulu ya. Ya, dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Jadi kalau Bu Uti mau aman, dia bayar jizyah. Ya begitu juga gimana dengan negara-negara mayoritas Kristen. Ya mereka pun mewajibkan bayar pajak istilahnya di sana sebagai bentuk jaminan, sebagai pelindungan. Nah, jadi seperti itu Bu Uti. Nah, dia tadi mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dan Allah itu adalah Tuhan, mendeklarasikan kalau ada yang menentang itu diperangi. Kira-kira mana ayatnya Bu Uti? Ya sudah jelas di surah Al-Baqarah ayat 256 itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya begitu juga di surah Al-Kafirun. Ya, di surah Al-Kafirun juga ada, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kan sudah jelas.
ya ayat-ayat toleransi dan yang lain-lainnya. Makanya Bu Uti itu membaca Al-Quran itu harus sesuai asbabun nuzulnya, sesuai tafsirnya. Nah, tapi gimana ya kalau Bu Uti membicarakan tentang peperangan, ya gimana dengan 1 Samuel pasal 15 ayat 3 itu? Jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui. Ya, begitu juga di Yeskiel pasal 5 ayat Yeskiel pasal 9 nomor 5 sampai nomor 7. Pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kena belas kasihan orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Ya, begitu juga di Ulangan pasal 20 nomor 10 sampai 17. Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu, maka haruslah engkau mengepungnya. Haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpah sama sekali. Ya, begitu juga di Lukas pasal 19 ayat 27. Kalau kita tidak menyetujui Yesus itu sebagai raja, maka bunuhlah dia di depan mata Yesus. Begitu juga di Matius mengatakan, ya Yesus tidak akan datang membawa damai, tapi melainkan bawa pedang. Nah, silakan Bu Uti. Ya, itu ya. Oke, silakan. Nah, gini ya. Kalau Bapak menyuruh saya membaca ayat gitu ya, membaca asbabun nuzulnya. Nah, ini saya sudah bacakan asbabun nuzulnya. Muslim 136 ya. Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay. Jika engkau memang hendak membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Dan aku akan bawakan kepalanya untukmu. Demi Allah, orang-orang Khazraj setelah mengetahui bahwa tidak ada anak-anak yang lebih berbakti kepada ayahnya daripada aku. Akan tetapi aku khawatir engkau akan menyuruh seorang laki-laki muslim untuk membunuhnya. Dan jiwaku tidak dapat menahanku melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah-tengah manusia sampai aku membunuhnya. Dan dengan demikian aku telah membunuh seorang mukmin karena seorang kufar dan aku masuk neraka karenanya. Maka Rasulullah berkata, justru kita akan bersikap baik dan bersahabat dengannya dan bersikap lembut kepadanya selama masih bersama kita." Nah, itu jelas ya Pak ya. Jadi jangan mengatakan bahwa orang kafir itu adalah orang-orang yang memerangi ya Pak. Ya, selama masih beragama yang sama ya tidak boleh membunuhnya. Tetapi bagaimana dengan yang Bapak suruh saya baca asbabun nuzul kan? Nah, ini saya baca lagi ya. Nih, Bukhari 7213 dari Ubaidillah bin Adi Al-Akyar bahwa seorang laki-laki Ansar bercerita kepadanya, ia pernah menemui Rasulullah saat beliau berada dalam suatu majelis, lalu ia berbisik kepada beliau meminta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafik. Maka Rasulullah mengeraskan suaranya dan berkata, bukanlah dia bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah? Lelaki Ansar itu menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Beliau kembali berkata, bukankah ia melaksanakan sholat? Ia menjawab, benar Rasulullah, tetapi tidak ada salat baginya. Maka Rasulullah berkata bahwa itulah orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka. Nah itu kan, ya jadi Bapak patah semua omongan Bapak ya. Tidak ada orang kafir itu memerangi, tidak ya. Yang harus diperangi, yang bahkan layak dibunuh adalah orang-orang kafir yang tidak bersama-sama dengan kalian gitu. Yang tidak bersama dengan kalian dikatakan membayar jizyah untuk melindungi nyawa mereka. Kita kembali lagi dalam ibamat tadi ya. Alkitab mengatakan orang-orang yang merampas atau ini tadi ya di dalam imamat itu ya. Imamat 18 saya bukakan lagi ya. Itu dosa Pak. Ya, apakah perbuatan dosa ini dilayakkan gitu kan? Apakah perbuatan dosa ini adalah wujud dari kasih? Ya tentu saja tidak. Nah, adapun ayat-ayat yang Bapak kasih ya di dalam Matius apa segala macam itu main comot aja, Pak. Ya, itu main comot. Bapak main comot itu. Habis. Ya, oke, baik Bu Uti. Masalah tentang Bu Uti menyebut Abdullah bin Ubay ya. Abdullah bin Ubay itu adalah seorang pengkhianat. Ya, seorang penghasut dalam perang di zaman Rasulullah. Makanya para sahabat ini
geram melihat Abdullah bin Ubay karena dia pengkhianat. Nah, jadi begitu Bu Uti. Dan apa lagi ya? Masalah apa tadi Bu Uti? Yang kedua, sesudah Abdullah bin Ubay. Iya, meminta izin kepada Muhammad untuk membunuh. Ini bagaimana sih bisa masa kasih bicara bunuh membunuh sih, Pak? Iya, Bingung itu kan sahabat itu kan meminta izin kepada Rasulullah, tapi Iya. Rasulullah melarang. Iya, karena Ah, dia ya udah. karena dia Makanya itu karena begini, dia Bu bukan Uti. bukan Ya. karena dia bukan kafir. Coba kalau kafir. Itulah yang dilarang oleh Abdullah bin Allah. Ubay, Bu, itu dia pengkhianat, ya pengkhianat dalam peperangan. Nah, makanya para sahabat minta izin kepada Rasulullah ingin membunuh Abdullah bin Ubay dengan memenggal kepalanya, tapi Rasulullah melarang. Nah, begitu juga masalah apa ya Bu ya, tentang peperangan ya, ajaran kasihnya. Saya udah baca ayat-ayat Bible Ibu. Ya, coba Ibu jelaskan ya di Lukas 19 ayat 27. Nah, Yesus saja mengatakan barang seturuku yang tidak menyetujui aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Begitu juga di Matius, ya Yesus tidak membawa kedamaian, melainkan membawa pedang. Ya, begitu juga di 1 Samuel pasal 15 ayat 3, yaitu semua itu dibunuh, anak-anak manusia dibunuh, onta-onta dibunuh, keledai dibunuh. Begitu juga di Yeskiel pasal 9 ayat 5 dan sampai 7, ya pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Nah, begitu juga di Ulangan pasal 20 ayat 10 sampai 17. Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Maka haruslah engkau mengepungnya, haruslah engkau membunuh seluruh penduduk-penduduk yang laki-laki dengan mata pedang. Laki-laki itu dibunuh apa Bu Uti di Ulangan pasal 20 nomor 10 sampai nomor 17 Bu Uti. Nah, sekarang saya sudah menjawab pertanyaan Ibu dan Ibu jawab juga pertanyaan saya tentang ayat-ayat kekerasan di dalam Bible. Silakan Bu Uti. Ya, nanti saya itu ya. Saya bahas itu ya satu persatu ayatnya ya. Tetapi Bapak mengatakan itu Ubaidillah adalah pengkhianat, Ubaidillah adalah pembunuh ya. Tetapi Yesus mengatakan apa Pak untuk Bapak? Yesus mengatakan ajaran kasih itu ya di dalam Matius ya dikatakan ya. Kita kembali dulu ya di dalam Keluaran 21, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini bukan ajaran kasih Pak ya. Sedangkan yang kita omongin tadi adalah Tuhan itu adalah kasih ya. Tetapi di dalam Alkitab ya walaupun dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, ya lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Nah justru itu ya, bukan digebukin lagi, tetapi malah disuruh lepaskan. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sampai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Nah itu dia ya. Jadi masih tetap tidak sama dengan konsep yang ada di Bapak. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang gebukin ya, ganti gebukin ya. Ubaidillah kata pengkhianat layak dibunuh gitu kan. Nah di sini di dalam Matius 5 kita melihat ya. Apa itu di dalam Matius 5 dikatakan gini. Ya, Matius 5. Nah, dikatakan gini ya. Apabila Matius masih Imamat sebentar saya balik ya. Matius 5. Matius 5 ayat 38 saya tulis dulu. Ya, Matius sebentar. Ya, jadi mata ganti mata itu bukan ajaran kasih, Pak. Bapak sudah mengindikasikan kepada saya bahwa ajaran Bapak memang jelas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, orang-orang itu layak dibunuh. Ya, Matius 5 ayat 38. Nih, saya bacakan ya. Matius 5. Aduh, bentar. Aduh, kok dia nggak mau sih? Mati. Bentar, Pak. Sebentar. Ini susah dibuka nih. Ya, bentar ya. Nih, tak bukakan. Nah, ini dia. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, ya kan? Gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu, ya kan? Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, jadi Pak, ya ajaran kami, Yesus mengatakan bahwa kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan di dalam Alkitab, mata ganti mata juga gigi ganti gigi tidak sama dengan konsepnya dengan tempat Bapak. Ya, orang berkhianat harus dibunuh, sama seperti ini ya. Bahkan orang kafir itu adalah orang-orang yang layak dibunuh. Ya kan? Orang kafir adalah orang layak dibunuh. Silakan. Habis. Ya, oke. Bu Uti. Ya. Bu Uti tidak menjawab pertanyaan saya dari tadi tentang ayat-ayat peperangan. Ya, tadi saya sudah menjawab pertanyaan Bu Uti tentang ayat-ayat peperangan di surah At-Taubah dan yang lain-lain. Kenapa Ibu Uti tidak mau menjawab ya, ayat-ayat peperangan yang saya bacakan? Ya, di Ulangan pasal 13 ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan panah pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Ya, begitu juga di Yosua pasal 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalamnya kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Begitu juga di Yosua pasal 8 ayat 24, Yosua pasal 10 ayat 28, Yosua pasal 10 ayat 35, Yosua pasal 11 ayat 14, 1 Samuel pasal 22 ayat 19, Amos pasal 9 ayat 4, Yeremia pasal 51 ayat 40. Semua ayat-ayat sadis ini kenapa Bu Uti tidak menjelaskan? Jadi kalau memang ya Bu Uti menerapkan ajaran kasihlah musuhmu. Nah, pertanyaan saya, ini pertanyaan saya selanjutnya. Kalau ada musuh menyerang Bu Uti dan orang-orang Kristen yang lainnya, apakah orang Kristen itu diam aja? Ini saya kasih duit ini. Saya kasih kalian ini anak. Nah, ini anakku perempuanku, aku perkosalah. Apa kayak begitu ajaran kasihlah musuhmu? Ini musuh yang kita lawan, Bu. Makanya kalau kita diperangi, ya di Islam itu hanya 2 saja, Bu. Membunuh atau dibunuh. Hanya 2 saja. Kalau kita datang terhadap musuh. Jadi Bu Uti diam aja. Bu Uti rela dibunuh sama musuh, sama penjajah. Kasihlah musuh, bukan katanya kan, kasihlah sesama manusiamu. Jadi kalau ada perampok di rumah Bu Uti diam aja. Nah, bunuhlah aku. Jadi Ibu Uti nggak mau ngelapor polisi. Jadi untuk apa kita ada polisi di Indonesia nih? Yang ada kita semua habis, Bu, kalau kita menerapkan ajaran Ibu. Coba Ibu jawablah, ketika ada musuh datang, apakah Ibu mau pakai perjanjian lama? Atau pakai perjanjian baru? Silakan Bu Uti. Ya Pak, kita tidak bicara tentang membunuh karena merampok, kita tidak sedang bicara tentang membunuh karena berantem, karena mengejar cewek gitu, berebutan perempuan. Kita tidak bicara tentang melakukan kejahatan karena mencuri, bukan Pak. Yang kita bicarakan ini adalah soal mempertahankan atau soal siar agama ya. Yang dikatakan, yang saya bicarakan, yang saya maksudkan dari tadi adalah siar agama yang melayakkan untuk membunuh orang kalau orang itu tidak seakidah dengan Anda. Itu jelas Anda sudah mengiyakannya dari tadi ya. Boleh dibunuh gitu. Anda mengiyakannya ya. Bahkan di dalam Muslim. Dari mana saya mengiyakan? Iya, tetapi Bapak mengatakan kan tadi kan ya membunuh orang kafir. Sekarang tolong jawab ke saya ya. Bapak mengatakan bahwa perintah kekerasan itu ada di dalam perang, tetapi Bentar dulu, Bu. Di jalannya ya? Waktu yang jalan dulu, Bu. Ya, nih di dalam Bang Aditya ngantuk nih. Di dalam Muslim 1955 ya, dari Sa'ad bin Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, itu dia kan. Ada kata perintah untuk membunuh. Tadi kan saya sudah kasih ayatnya ya. Bahkan Anda mengatakan bahwa Ubay tadi ya. Ubay itu Anda mengatakan karena dia orang jahat, tetapi Al-Qur'an mengatakan juga enggak seperti itu ya. Bahkan Nabi juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nabi mengatakan orang-orang yang dilarang untuk dibunuh itu adalah orang-orang yang tidak sejalan ya. Nah, di sini saya mau bacakan satu ayat lagi ya. Setelah itu saya bahas Pak, saya punya Pak ya, karena belum ada waktu, bukan saya nggak bisa bahas ya. Karena Bapak ngasih ayat begitu panjang, saya harus ini dulu ya. Nih, dikatakan di sini ya. Tak bacakan. Nih, sebentar. Saya buka dulu ayatnya. Ya, jadi oh ya, satu lagi saya mau kasih tahu sebelum saya buka ayatnya ya. Alkitab kami mengatakan begini, Pak, ya. Nih ya. Alkitab kami mengatakan bahwa
apabila hidup keagamaanmu, ngawur nih ya. Kita hidup keagamaanmu ya. Bang Adit. Nih ya, nih dikatakan ya, sebentar ya. Maka Matius 5 ayat 20, Yesus mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya menganut prinsip gigi ganti gigi seperti Bapak gitu kan. Mata ganti mata gitu, seperti yang Bapak bilang gitu. Jadi Yesus telah memberitahukan kepada Bapak ya bahwa apabila hidup keagamaan Bapak nggak ada perbedaannya Pak, ketika Bapak hanya mencintai orang-orang yang mencintai Bapak ya. Bahkan mengatakan orang yang tidak seakidah dengan Bapak layak dibunuh, kepalanya halal gitu kan, darahnya halal. Ya, Rasulullah bahkan berkata begini, itulah orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka. Siapa? Orang-orang yang bersama dengan kalian. Tetapi untuk orang-orang yang tidak bersama dengan kalian, kan dikatakan, perangilah orang-orang yang tidak, perangilah orang-orang yang tidak, tidak, nih dia, saya baca lagi ya, seperti itu ya. Nah, itu dia Pak. Ya, nih, di dalam satu nih ya. Di dalam Muslim 4353 diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa beberapa orang dari Kabiyah Urainah berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Setiba di Madinah, ya mereka sakit akibat udara Madinah yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Rasulullah bersabda kepada mereka, jika kalian mau datanglah ke unta-unta zakat. Sebentar Pak, saya masih baca ayat. Saya masih baca ayat. Sportif lah Bu, nggak boleh gitu Bu. Makanya TikTok kan berena. Berpuas-puas. Ya, nanti saya baca lagi. Ya, Oke, baik. Oke. Bu Uti ini tidak menjawab pertanyaan saya. Mana ayatnya? Coba kasih sini. Kasih sini dulu ayatnya, saya dulu. Kasih dulu ayatnya, saya belum catat. Oke. Kan dibuka dulu satu-satu. Bukan gak menjawab, dibilang belum ada waktu. Catat dulu. Nah, catat dulu, Bebe. Ya. Catat dulu nih. Ya, berapa? Ulangan pasal 13 ayat 15. Ya. Yosua pasal 6 ayat 21. Ya. Yosua pasal 8 ayat 24. Yosua pasal 10 ayat 28. Bentar lah, ya ilau. Yosua berapa? Pasal? Yosua pasal 10 ayat 28. Nah. Yosua pasal 10 ayat 35. Ya, 10 ayat 35. Yosua pasal 11 ayat 14. Ya. 1 Samuel pasal 22 ayat 19. Sampai hafal saya, Pak. Amos pasal 9 nomor 4. Kumpulin banyak-banyak ayat-ayat comotan itu. Ya terus. Ini kan yang perjanjian lama, Bu. Yeremia pasal 51 ayat 40. Apa berapa? Yeremia pasal 51 ayat 40. Ya. Lukas pasal 16 ayat 27. Ini yang agak lupa saya, Bu Uti. Yesus itu tidak membawa damai melainkan pedang. Ibu Uti cari ayatnya tuh di Bible. Oke, baik. Bu Uti ini jalankan waktu saya, Bang Adit. Jangan banyak-banyak. Kasihan Bu Uti yang menjawab. Ya, Bu Uti. Ibu Uti tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, pertanyaan saya, apa solusi orang Kristen ketika penjajah datang, musuh datang, ya? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menerapkan ajaran kasih? Kasihilah musuhmu. Nah, kalau ada penjajah datang, apakah Bu Uti rela dibunuh? Apakah suami Bu Uti dan saudara-saudara Bu Uti rela untuk dibunuh? Kalau ada perampok yang berusaha ingin membunuh kita, apakah Bu Uti rela untuk dibunuh? Apakah ada pelaku pemerkosaan? Pelaku pemerkosaan yang mau memperkosa saudara perempuan Bu Uti, apakah Bu Uti diam aja? Kasihlah musuh. Silakan, lanjutilah. Apa kayak begitu, Bu Uti? Nah, yang jadi pertanyaan saya itu nggak Ibu jawab dari tadi. Apa solusi orang Kristen ketika penjajah datang, ya? Pilihannya adalah A, apakah menerapkan ajaran kasih? B, atau tidak? Nah, ketika ada penjahat-penjahat itu datang, merampok seperti mencuri, apakah pilihan Ibu hanya dua? Apakah Ibu Uti lapor polisi atau
Tidak. Kalau ibu yang penjajahan ibu memilih A, berarti Ibu Uti dan kawan-kawan Kristen itu rela untuk dibunuh. Silakan Bu Uti. Pak, ini, Jawab nih pertanyaan saya. ya, ini waktu saya ya, udah selesai. Ya, saya kasih dong. Ya, matikan. Ya. Waktu saya Nah, untuk Bu Uti ini lah. perkataan saya, Bapak masih ngelantur. Saya bilang, kita tidak bicara soal membunuh, merampok. Bukan masalah itu, Pak. Yang kita esensinya adalah Bu Uti tadi merampok, tadi merampas. Makanya saya bawa. Sebentar ya, kita silakan. bicara tentang layak membunuh orang yang tidak seakidah. Itu kan yang kita omongkan. Ya kalau saya dirampok ya saya akan ngelapor polisi. Kalau saya bisa lawan ya saya gebukin. Ya Alkitab juga nggak mengatakan seperti itu ya, nggak ke situ larinya. Yang kita bicarakan adalah layak membunuh orang yang tidak seakidah. Nih saya mau lanjutkan lagi ceritanya ya. Nih ya, bahkan Nabi pun melakukan hal yang sama. Ya 4353 diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa beberapa orang dari kabilah Uraina berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Setiba di Madinah, mereka sakit akibat udara Madinah yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Rasulullah bersabda kepada mereka, jika kalian mau datanglah ke unta-unta zakat, lalu minumlah air susu dan kencingnya. Kemudian mereka melakukannya, apa yang disarankan oleh Nabi hingga sehat kembali. Beberapa saat kemudian mereka menyerang dan membunuh para penggembala unta itu. Mereka murtad dari Islam. Tidak hanya itu, mereka juga merampas unta-unta Rasulullah. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi. Beliau segera memerintahkan untuk mengejar mereka. Setelah berada di hadapannya, beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka dicungkil. Setelah itu mereka membiarkan di bawah terik matahari yang panas sampai meninggal. Nah ini Pak, maksud saya gitu kan, maksud saya di mana unsur kasihnya ketika orang ini memang bersalah, tapi apakah layak untuk dibunuh, dicungkil? Tetapi ini kan di dalam ininya ya, sebagai balasan dari perbuatan mereka yang sudah murtad dari Islam. Itu yang saya omongin Pak. Ya ini bukan bicara tentang saya dirampok ya, saya dirampok saya teriak, saya ngelawan gitu. Ya Yesus bicara kepada Bapa, jika hidup keagamaanmu, ini bicara tentang hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi yang mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nih dikatakan ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, Pak. Ya, jadi jelas kamilah yang mengamalkan kasih. Nah, satu-satu ayat yang Bapak kasih ke saya ini, ya, saya mau kasih satu-satu. Ya, tadi mana dia lagi? Udah dicatat, hilang lagi. Udah dicatat, hilang lagi, ya. Di dalam Lukas tadi mana ya, Bapak kasih itu ya. Tar, saya kasih. Ya, Ulangan 13 ayat 15, Yosua, itu semua kan ada konteksnya. Bahkan ya ketika Elohim menyuruh orang untuk membunuh, apa dia katakan ini? Saya bacakan ya. Ya, apa dikatakan ini saya bacakan kepada Bapak ya. Ya, itu orang-orang Israel itu, bentar ya, ini saya bacakan dulu ya. Ya, ini ya saya bacakan. Jangan ditambahin dulu ininya ya. Udah habis Putih. Sebentar. Makanya TikTokan aja dari tadi. Sebentar. Tadi TikTokan nggak mau. Ya, sama-sama. Saya moderator dulu sebentar. Sabar dulu, ini waktu sudah habis. Saya moderator sebentar. Jadi ini kita adakan sesi TikTok 15 menit ya. Oke, silakan. TikTok 15 menit ya. Ya. Putih dulu lah, mau TikTokan silakan. Ya, di dalam Ulangan 1 ayat 30 ya. Ya, memang Elohim menyuruh mereka untuk membunuh, tetapi sekali lagi bukan suruh mereka masuk Kristen gitu, bukan suruh mereka ngajak Yahudi menjadi orang Yahudi. Bapak yang dibunuh, Bu. Ya, tetapi mereka itu sekali lagi saya mau bilang, mereka itu ya Elohim memberikan tanah perjanjian kepada mereka ya untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi tanah Kanaan itu enggak diberi gratis gitu loh. Ya yang punya yang menduduki tanah itu ya memang harus ditumpas, harus dalam perebutan wilayah. Tetapi Elohim mengatakan lagi pula orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang memang Elohim mau menumpasnya karena mereka itulah para penyembah. Oh berarti Tuhan Ibu kejam lah Bu. Karena mereka itu adalah penyembah berhala ya. Kalau Allah yang menumpas, kalau Allah yang mencabut nyawa orang, jangan bilang dia kejam. Karena memang Elohim itu berotoritas untuk hidupmu. Ketika kamu ya berarti yang menyembah berhala boleh sebentar. dibunuh ya Bu ya? Ya, ketika kamu ya tidak percaya
dengar dulu. Aduh, kejam banget Ya, itu Bu Uti ya. tadi katanya Ya. kalau disanggah kasih saya waktu lagi 2 menit ya. Ya. Ini kan TikTok Di kan, dalam Bu. Ulangan Ah, 1 silakan. ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi sebetulnya dia menyuruh umatnya, tetapi dia sendirilah yang sebetulnya yang berperang. Ya, dia sendirilah yang berperang. Ya, lalu di dalam Kejam Ulangan lah berarti 20 ayat Tuhannya. 4, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan. Sekali Dengar Tuhannya dulu. itu. Sebab Dia Tuhan sendiri yang Allahmu membunuh. dialah yang berjalan menyertai Oke. kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Jadi Elohim lah yang Berarti musuh memberikan. boleh dibunuh Sebentar, kan, Bu Pak. Uti? Ya, jadi Elohim lah yang Ah. memberikan tanah itu. Tetapi ingat, dia tidak Kejam lah pernah. berarti Tuhannya Sebentar. Bu Uti. Iya. Males saya udah ngomong kayak gini, males. Saya mau ngomong di Ya, silakan Bu Uti ya. Silakan Bu Uti. katanya Ya. TikTok 20 menit ya, jangan dulu itu dong, tetap aja ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Samaan. nabi mana di tempat Nabi Israel yang orang tidak menyembah Elohim, ya, orang tidak menyembah Elohim, dicungkil matanya, dipotong tangan dan kakinya, lalu ditaruh di panas-panas biar sampai dia mati. Itu kejam apa enggak, Pak? Bagaimana Anda mengatakan yang begini menyiarkan kasih? Bu Uti, Gitu loh. emang di perjanjian lama itu ayat-ayat itu nggak dikejam. Kan Bu Uti bilang orangnya Pak, ini saya mau kasih tahu. dibunuh. Nih, yang satu hal yang Ah. saya mau kasih tahu ya. Enggak Bu, Hukum jangan memframing begitu Bu. Iya, Bu. Males. Jangan framing Bu. Ya. Ah. Ganti gigi Ya, silakan, tadi silakan. saya Loh, udah itu kasih tahu. fakta Bu. Ya, ini Sampai ini lembu-lembu aja dibunuh, ini anak-anak siapa dibunuh ini? itu kejam enggak? Aditya ini Saya mau nanya. siapa? Aditya ini siapa? Saya mau nanya. Bentar dulu, Bang Izinkan Sore. diturunin Ini dong. saya sama Enggak, Bu gitu Uti. enggak Diturunin dong, masa jangan kayak dia gini? dominan, gantian lah. Ya enggak, Maksudnya saya framing enggak gitu. ada hubungan Iya, sama Itu kamu. mah dijawab Ya saya dulu. sama Itu Hiro. kenapa sampai anak-anak dibunuh itu kejam Aditya. enggak? Bentar dulu Bang Sore. Kok? Ya, bentar dulu Bang Sore. Enggak ada Biar saya urusan aja saya sama dengan Budi. kamu. Sudah Budi. saya sedang dengan itu, biar aja dia ini, jangan tolong-tolong ya. Nah, sekarang saya mau Budi. tanya. Ya, Ah. enggak, saya mau tanya ini ya. Gigi ganti gigi, saya udah bilang tadi kan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu adalah Tapi gini Bu hukum. Uti. Sebentar. Itu Di satu adalah Samuel itu hukum anak-anak itu kenapa dibunuh, bagaimana Budi? saya mau ngomong sih? Itu adalah hukum Ah, sebelumnya ngomong dari tadi, di mana gantian kasih lah. karunia Iya. Allah itu belum Yang mau kalah, dinyatakan. Hero Tiger. Di mana Iya, tetapi ya betul Bang Sore. Bentar. males saya ngomong. Kita kasih dia ngomong dulu. Makanya ini framing Enggak, orang saya Kristen enggak ini ini, bisa enggak. dibilang. Ah. Maaf Oke, ini silakan, kalau silakan. misalnya Nah, ada saya di diam ya, saya kalau nggak Bu- mau. Kita kan Ya, berdua, Pak. oke, Ya oke. diturunin dong ini. Masa begitu? Curangnya kalian pertontonkan Ya oke di Budi, depan oke orang Budi. banyak. Lanjut. Kalian mempertontonkan Lanjut. Pasti curang kalian di depan berdua, orang banyak, tapi tidak jangan malu. menguasai waktu terus, gitu maksudnya. Ya, Kan dikasih waktu Iya, sama-sama. Budi. Sebentar, masih waktu saya. Kalian mempertontonkan Oke, silakan, curangnya silakan. kalian gimana? Diturunin dulu dong. Ngapain itu surat ada di sini? Kita kan Iya, berdua, Pak. iya. Bapak kok nggak Ya konsisten? udah Budi. Itu Enggak, soalnya diturunin nggak tahu dulu. Bang Sore ini datangnya dari mana ini. Masa Oke, begitu? silakan Budi. Nah, Iya, saya Ya, ini ya. Saya kita mau berdua kasih aja tahu. sini udah. Nih, saya mau kasih tahu Ah. ya. Di dalam perjanjian lama ya memang itu kekerasan ada di situ ya. Tetapi tidak bicara tentang orang-orang kafir gitu kan. Tidak bicara tentang mengikuti, kalau dia nggak ikut ajaran kalian layak dibunuh, nggak begitu. Ini bicara tapi Bu Uti tentang mengatakan tadi Sebentar. orang di perjanjian lama yang saya baca Sebentar. ayat-ayat tadi, Iya. orang yang menyembah berhala itu Katanya dibunuh kan Bu jangan Uti bilang. Nah, dibantah berarti tadi Bu Uti nggak janjinya. konsisten. jangan dibantah Kan tadi, Pak. TikTokan ini. Jangan dibantah Ini tadi kan kan. TikTokan Bu. Ya, sekarang saya mau coba, kasih tahu ya, itu bicara tentang tanah yang akan diberikan ya kepada orang-orang itu ya, kepada orang Iya. Mesir, tetapi tidak dengan apa dikatakan, tidak dengan cuma-cuma. Mereka harus merampasnya seperti merebut kekuasaan, merebut Oh, wilayah. berarti Tanah kepada itu Ibu sudah Uti itu diberikan. merampas. Ya, tanah itu berarti sebentar. Ya, tetapi satu hal ya, harta Berarti rampasan Ibu di sendiri tempat sudah kami. mengakui Tar agama Ibu dulu. agama Harta rampasan. Ya rampasan udah. di tempat mereka, bahkan satu orang di dalam Yosua itu dikatakan tidak Ya. boleh diambil. Ya, kalau Nabi Anda bahkan mengambil hidup dari harta rampasan 1/5 ya. Kalau tidak boleh Tetapi- diambil kenapa dibunuh Bu Uti? Iya, karena itu hanya untuk wilayah itu yang diberikan tanah Kanaan itu. Ya, bahkan yang membunuh mereka itu sebetulnya Tuhan mengatakan Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Dia Oh, ada berarti di Tuhan depan Anda mereka. kejam. Oh, tidak, Masa ya. gara-gara tanah Kalau Tuhan Anda tuh, masa mengatakan Tuhan kami Gini, Bu kejam, Uti. Tuhan berhak, dia berkuasa bahkan melempar Anda ke neraka, itu hak prerogatif Anda gitu loh. Hak prerogatif dia. Oh, Jangan berarti bilang mesti Tuhan, pakai ya. tangan Tetapi Mas- dia apa? tidak Mesti pakai ada.
Ya, dengarkan Manusia dulu ya. untuk membunuh orang. Dengarkan dulu. Sebelum masa Yesus datang ya, itu adalah masa sebelum ya. Itu adalah masa sosialisasi di mana orang jahat, di mana orang gigi ganti gigi, mata ganti mata itu berlaku. Tetapi setelah itu endingnya adalah hukum kasih yang diberlakukan. Hukum Jadi kasihnya kami di mana, hidup Bu? pada masa sekarang di mana kasih karunia Allah Sebentar itu dulu, telah Bu Uti. turun kepada manusia yang itu Ya. tidak ada lagi sama sekali. Bahkan saya sudah gambarkan kepada Anda, ya bahkan hukum gigi ganti gigi tidak sama dengan yang di Anda punya. Gigi ganti gigi yang bunuh ya kamu ganti bunuh. Kalau kami kan nggak seperti itu. Ya gigi ganti gigi ketika budak itu dia harus lepaskan. Ya memberi nggak sama, bahkan tidak sama. Berarti Ya. menyiksa budak lah itu berarti. Oh tidak, ya bahkan Sampai bahkan dicabut-cabut dilepaskan. giginya. Ketika ada orang menyiksa budak, hukumnya adalah dia harus melepaskan budak itu dan itu pekerjaan yang paling berat. Itulah hukum. Oh, berarti di gigi agama ganti Ibu ada gigi. budak Tidak berarti sama kan? seperti di Anda. Ya. Berarti di agama Oh, Ibu ada maaf, budak di kan? tempat kami justru dikatakan ya di dalam Ya, imamat. berarti Ibu dikatakan bilang sebentar. ada budak. Iya, di dalam Ah. imamat justru dikatakan setiap 6 tahun sekali perbudakan itu budak-budak itu harus dilepaskan. Dan semuanya bahkan tidak dikatakan bahwa layak meniduri budak-budak. Ketika budak itu ditiduri ada hukumnya. Ya, tetapi di Anda beda ya, boleh meniduri budak-budak ya, itu beda banget ya. Bentar Bahkan dulu di Bu tempat Uti. kami ada yang Gak usah lari namanya ke budak sebentar. dulu. Bahkan di tempat Itu kami orang ada yang menyembah namanya berhala. ada Orang yang namanya menyembah berhala itu sebentar. kenapa dibunuh Bu Uti? Bahkan di tempat kami ada namanya tahun Yobel. Sampai Ada pembebasan sampai tanah sekarang, orang pun tidak ada dirampas pun lagi dibunuh juga, perbudakan anak-anak karena kecil ya. Ada Oke, pembebasan. gini Bu Uti. Pertanyaan saya Oke, di Bu tempat Uti. Anda, mana perintah Nabi Anda untuk melepaskan budak-budak? Perlakuan itu tidak ada sampai sekarang, hukumnya masih berlaku ya, tidak ada. Tetapi di dalam Mana di buktinya dalam imamat sekarang juga ada tidak budak? ada. Mana buktinya? Ya Mana buktinya buktinya karena sekarang ada negara budak? sudah menang, tetapi hukum itu masih ada. Coba Mana tunjukkan di tempat Mana, saya mana, mana Nabi Muhammad membebaskan budak-budak. Mana? Mana Yesus Mana? mana bukti Yesus membatalkan gundik-gundik atau budak? Mana? Itu sudah ada, masa Yesus itu sudah berlalu karena ada di dalam imamat. Ya sudah begitu berlalu. juga Bu, di masa Buddha itu udah masa yang berlalu sudah tidak maaf, dipakai lagi. masa- Berarti mana Tetapi buktinya? tidak Terus, ada mana buktinya cerita Yesus? perintah Buktinya Yesus sama membebaskan sekali. budak? Bahkan Nabi Muhammad Mana bukti mengatakan, Yesus membebaskan sebentar, budak bahkan di perjanjian Nabi baru? itu Mana? mengatakan bahwa yang paling sulit untuk dilakukan adalah melepaskan budak-budak. Itu kata Nabi. Mana buktinya Yesus melepaskan budak? Mana? Loh, Yesus pada Mana? masa itu nggak ada budak lagi. Karena itu sudah Mana terjadi. Yesus membatalkan hukum poligami? Mana? Mana Yesus membatalkan gundik? Mana? Yo, ada semua Pak. Ayo. Aduh, males saya. Ya, mana? bicara sama orang nggak ini. Bapak belajar dulu lah nyanyiin ya nggak. Ya, Ya, oke. ya Bu Uti Ya, enggak boleh ya, jadi begitu lah. intinya Asal adalah- Begini, saya tengahi dulu, sabar. Gigi Ya, sabar. Gigi itu juga tidak sama seperti Oke. kalian. Siapa yang mulai Oke. duluan? Jadi- Kalau menurut kalian ya siapa mulai duluan? Gebuk ya, gebuk. Oke, jadi ya saya moderator dulu Pak Uti, sabar. Ditenangkan dulu kelalpotnya. Jadi ya sesi sesi TikToknya sudah berakhir ya. Tadi jatahnya 15 menit dan sesi timer tadi 1 jam ya. Dan durasi kita sudah 1 jam 17 menit ya. Memang kita atur tadi, kita setting sampai di 1 jam 20 menit aja kita sudahi ya. Saya rasa sudah cukup Pak Uti ya. Nanti bisa kita lanjut lagi ya. Gini, saya mau nanya sama Bu Iti. Ini siapa Oke. sih kamu nih gimana? Sedikit aja saya nanya. Jadi begini, bentar dulu. Ini artinya ini kita sudah yang ini ya, Mbak Tia, udah ya. Ini kita bicara santai aja ya. Saya mau jawab sebentar. sudah cukup tadi. Yang belum terjawab ya di dalam itu ya, Yesus membawa pedang ya. Udah terjawab semua kok, udah Di terjawab. dalam Lukas 19 Udah ayat dijawab, 27, udah. Yesus Walaupun menjawab, ngawur jawaban Ibu Uti, udah. Yesus membawa pedang. Pertanyaan saya mana Yesus? Oke, closing Mbak Tia, closing. Dah, closing. Bu Uti closing lah. Pedang di sini Ah. artinya adalah ya, pedang itu Bisa dapur. bagaikan pedang bermata dua. Justru itu pedang itu membawa firman Tuhan. Pedang di situ adalah firman Tuhan ya. Alkitab mengatakan seperti itu ya. Bukannya pedang bawa pedang penggal kepala, enggak Oke, ada. kita closing aja Mbak Tia. Besok kita lanjut lagi. Oke, kita closing aja dulu Mbak Tia. Curang. Sudah 1 jam ya, sesuai perjanjian tadi kan 1 jam 20 menit. Lu ini apa bohong, curang melulu kamu. Mana tuh? Enggak, memang durasinya sampai yang 1. dari tadi yang nyot.
aja kok. Nah ini Yang- siapa nih? iya, iya. Cari siapa nih? Cari pembela nih si Surat ini kan orang ngawur ini. Kok Ya udah, Bu, Ya, ya, sama ya, Bang udah. Suret Jadi di besok, sini kan sama Bang Suret perjanjiannya besok. kan saya Putih sama sama Bang Hero Suret Tiger. besok. Dah. Ya saya nggak Dah. Hero Hari ini Tiger. sama saya udah Aku selesai dah. mau justru semua nanya sama Bu Uti. Bu Uti hidup di Indonesia, mayoritas Islam, ya kan? Ada nggak saudara Bu Uti yang dibunuh yang pakai pedang sama orang Islam? Saya Kan mau nggak nanya. sama nggak? Kan Saya tidak. mau nanya. Iya. Saya mau nanya. Saya nanya ini Bu Uti tinggal di Indonesia, Nah. mayoritas Islam. Nah. Kalau apa yang disampaikan Bu Uti itu adalah ajaran Islam. Ada nggak saudara Bu Uti yang dibunuh sama umat Islam? Nah, ini saya mau nanya sama kamu. Kamu nanya. Jangan nanya lagi, jawab Nah, coba. ini saya menjawab. Menjawab. Jangan dengan pertanyaan. mengklaim itu seolah-olah Islam Ini itu Adit, seperti Adit. apa yang Bu Uti bilang. Ya ini saya mau jawab ya. Ketika kamu Sekarang marah ini. membunuh, sebentar. Bu Ketika, Uti sebentar. menyangka Islam itu seperti Ya ini Bu saya mau Uti. jawab. Saya mau nanya, ada nggak saudara Bu Uti yang dipenggal sama umat Islam karena beda agama? Sekarang saya mau jawab. Ya, biarkan saya jawab. Jawab sekarang. Ya. Sekarang pertanyaan saya, yang memenggal itu dia takut kepada hukum negara atau takut kepada hukum Tuhan? Hukum Tuhan mengatakan iya, tapi hukum negara Semuanya, mengatakan semuanya tidak. mau hukum negara, mau tidak. hukum Tuhan. Ya, kita Ada bicara hukum nggak negara. saudara Bu Negara Uti? menyatakan tidak ketika ada teroris, ada Densus 88. Tetapi Quran Udah saya tanya, ini kamu di itu sini, patuh di kepada Indonesia ini, mayoritas karena Islam. mereka patuh kepada Ada hukum nggak? negara, titik, bukan kepada Ada, hukum loh. Tuhan. Itu saja. Tuhan berkata lain, hukum negara berkata lain. Karena ada Oke, hukum oke. negara. Artinya apa yang disampaikan Bu Uti itu tidak berlaku. Ya, Artinya Tidak. itu hanya Ini Mas hukum Suret. negara. ya. Karena ada hukum negara. Coba kalau nggak ada hukum negara. Soalnya saya membuka lab baru ini. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya diskusi Pak Uti Watimena dengan Bang Hero Tiger. Oke, kita close.